Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab sepanjang malam Kau sudah pelihara kami. Kau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia pagi ini, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Engkau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami memuji, sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami, sebab Engkau yang termanis dalam hidup kami, sebab Engkaulah segala-galanya, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, terpujilah namamu,
Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpuji. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Kau yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi. Oh, kami mau terus berharap padamu, percaya kepadamu. Sebab Kau yang terbukti sampai hari ini. Engkau yang sanggup menolong kami. Kau yang mampu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Haleluya.
Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab itu kami terus menanti-nantikan-Mu, sehingga kami dapat kekuatan baru, seperti burung Raja Wali terbang tinggi mengatasi badai hidup. Kami bersyukur, sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, yang memberi kekuatan bagi kami. Kekuatan yang datang daripada-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, puji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, kami agungkan, sebab tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Allah pengharapan kami, Bapa yang setia. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Yesus, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur,
Sebab bukan dengan kekuatan kami jalani hari-hari kami, tapi karena Engkau Tuhan yang setia menyertai kami. Engkau yang memelihara kami, yang memenuhi semua keperluan kami, baik roh, jiwa maupun tubuh kami, Tuhan. Terima kasih, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali berkatakan, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Engkau penolong kami, Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang mau kami lakukan terus dalam hidup kami, yaitu tetap percaya sebab Engkau Allah yang setia, yang akan terus memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktumu. Sebab tuh pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Engkau yang terus membuat kami kuat. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari buat pertolongan-pertolonganmu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami
kami mau terus berharap dan percaya hanya kepada. Sebab itu biarlah firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan kami. Untuk terus berharap hanya kepada. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Terima kasih. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat melakukan Koramdeo dengan tubuh yang sehat. Firman Tuhan pagi ini kita sudah masuk ke 2 Raja-Raja 24 ya. Dan saya bacakan. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya. Oleh karena dosa-dosa Manase setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluar Yoyakim Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan
ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya. Paman Yoyakim menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhan lah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Dari perikop ini, dari kemarin ya, di dua raja-raja ini dibaca terus berulang-ulang, ada dua hal yang saya dapat ya. Pertama, saya lihat di sini Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Hidup kita ini penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Saya diingatkan, walaupun berkali-kali saya sendiri melakukan pelanggaran, ya kan, berulang-ulang, memang datang kepada Tuhan seperti firman Tuhan katakan, kita minta ampun, kita diampuni. Tetapi ada hal-hal yang harus saya ingat pagi ini, ya konsekuensinya ya tetap harus kita tanggung. Seberapa besar pun dosa pelanggaran yang setiap kita atau saya lakukan pada saat datang kepada Tuhan, ya itu konsekuensinya ya harus saya tanggung itu. Contoh, dalam bisnis terkadang istri saya beberapa kali, ya seperti ada beberapa waktu yang lalu saya ada saksikan di Kompas ya, mengingatkan saya untuk tidak, mengingatkan saya lah ada langganan yang beli barang dikasih utang berulang-ulang, dia kasih tahu saya, mengingatkan saya, ya terkadang saya anggap kamu tuh tahu apa lah, ya kan, terkadang lihat mereka itu baik-baik saja gitu loh. Tetapi pada ujungnya ya ada sisa utang nggak dibayar gitu loh. Berulang-ulang itu saya alami gitu. Padahal ya di nilai-nilai pria, di camp, kita selalu diingatkan. Terkadang Tuhan bisa berbicara lewat istri kita, lewat komunitas kita, lewat orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi terkadang seperti kita lihat, yang saya lihat di dua raja-raja ini, terus mereka melakukan kesalahan, terus melakukan dosa, terus melakukan pelanggaran. Sehingga saya lihat di sini, Tuhan sampai di ayat 4 ini kan, yang saya katakan bahwa Tuhan tidak mau mengampuni gitu. Akhirnya apa? Penghakiman Tuhan datang atas kerajaan Yehuda ya, dari zaman Yosia ke bawah. Saya lihat Yoyakim, Zedekia, semuanya melakukan kejahatan yang begitu luar biasa.
Istilahnya kalau saya lihat di sini mereka itu tegar tengkuk. Diingatin berulang-ulang, terus melakukan kejahatan-kejahatan sehingga murka Tuhan turun atas orang-orang Yehuda atau Israel. Sejak kematian Yosia ke bawah itu tidak ada satupun raja-raja Yehuda yang bisa yang melakukan kebaikan. Semuanya melakukan kejahatan sampai ke Zedekia sekalipun. Jadi yang saya dapat di sini hal kedua ya, kehancuran kehancuran raja dan rakyat Yehuda, Yerusalem dan Elam merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan sangat mengerikan. Sehingga Tuhan tuh murka Tuhan turun atas bangsa mereka itu. Yang yang saya lihat di sini, walaupun sudah itu terjadi, mereka juga tidak mau bertobat. Jadi hal kedua yang saya dapat, saya pribadi sendiri itu harus sadar dan mau bertobat ya. Harus ambil keputusan untuk mau bertobat, berbalik kepada Tuhan sebelum murka Tuhan turun atas kita. Kita tahu Allah itu kita itu Allah yang penuh dengan kasih. Kita hidup dalam anugerah. Jadi kita sendiri itu harus sadar pada saat kita melakukan pelanggaran, kesalahan-kesalahan, ada istri, suami, siapapun lah, teman-teman di komunitas, di komsel yang mengingatkan kita untuk berbalik kepada Tuhan, ya kita harus mengambil keputusan untuk berbalik. Artinya berbalik itu ya bukan seperti yang sering saya terkadang ingatkan ya kepada teman-teman contoh kecil lah, karyawan terkadang. Mereka itu merokok tuh nggak pernah bisa stop gitu loh. Pada saya ingatkan sampai batuk atau apa masih juga. Pada saya mengingatkan mereka, iyalah bos, nanti saya akan mengurangi. Ya kalau saya bilang kamu bisa mengurangin berarti kan bisa stop gitu. Tetapi mereka tetap mau mengambil keputusan untuk tidak berbalik gitu loh. Jadi artinya mengurangi gitu. Jadi dua hal itu yang saya dapat Pak Heri, mengingatkan saya pribadi lah. Pada saat saya melakukan pelanggaran, kesalahan, memang datang kepada Tuhan kita diampuni. Tetapi yang saya dapat di sini yang paling penting adalah apa? Pertobatan. Artinya berbalik 180% kembali kepada Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada hal yang benar. Hanya firman Tuhanlah itu kebenaran di dalam hidup kita yang bisa membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu. Itu aja Pak Heri yang saya dapat, yaitu diingatkan untuk bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi memang ini adalah akhir dari perjalanan kerajaan Yehuda. Kalau sebelumnya kerajaan Israel pun akhirnya juga habis ditawan oleh Raja Asyur, dan kerajaan Yehuda akhirnya juga habis ditawan oleh Raja Babel. Dan kalau kita sambung di dalam kitab Daniel, maka disitulah ada penggalan kisah, tetap ada orang-orang yang bisa dipilih oleh Tuhan. Ya, saya. Oke. Dan kemudian setelah itu tidak ada lagi raja-raja baik di Israel maupun di Yehuda. Bahkan saat Ezra Nehemia kembali, hanya utusan-utusan, yaitu bupati yang memerintah. Dan kemudian sampai pada
akhirnya mereka dijajah secara berganti-gantian. Kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, bahkan sampai Romawi pada zaman Yesus. Dan kemudian tahun 70 benar-benar Israel bubar. Sampai tahun 1948. Firman Tuhan kembali digenapi bahwa dari segala penjuru bumi Allah mengumpulkan anak-anaknya, dan itu waktu yang sangat panjang. Nah, jadi seperti apa yang Pak Boyong sampaikan tadi, pembelajaran bagi kita, seperti apa yang Paulus juga pernah sampaikan kepada jemaat di Galatia, jangan sampai kita yang mengawali dengan roh, mengakhirinya dalam daging. Sungguh satu hal yang tragis, menjadi sebuah pelajaran dan peringatan bagi kita. Karena berkali-kali kalau berbicara tentang perjanjian lama, saya selalu hanya sampaikan dua hal garis besarnya. Apa yang baik itu kita contoh untuk kita lakukan. Tapi apa yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak kita lakukan. Nah, sayang di akhir dari kerajaan Israel maupun Yehuda, beberapa raja terakhirnya semakin jahat. Dan itu kalau bahasa Alkitab ya itu membuat Tuhan itu benar-benar muak. Karena ingat Bapak Ibu, di perjanjian lama ya konteksnya, kasih dan keadilan Allah itu memang dua hal yang benar-benar Allah harus praktek. Dan berkali-kali itu membuat Allah juga bersedih, membuat Allah menyesal. Di satu sisi dia mau menunjukkan kasihnya kepada manusia ciptaan, tapi berkali-kali manusia yang dikasihi melakukan dosa pelanggaran, sehingga Allah juga harus menunjukkan keadilannya. Dan kalau di dalam perjanjian lama kan jelas benar-benar binasa atau ditolak benar-benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang kita lihat, itu yang kita baca hari ini dengan apa yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Akhirnya mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan kemudian itu tadi yang saya katakan, berganti-gantian akhirnya nggak ada raja-raja lagi. Sekalipun Esra, Nehemia sempat mau datang memulihkan, tapi itu tetap di bawah kendali kerajaan-kerajaan lain. Sampai tahun 70 Masehi. Nah, jadi sekali lagi seperti yang Pak Boyong ingatkan tadi, yuk ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Walaupun tentu kita bersyukur di perjanjian baru, di zaman kasih karunia, kasih dan keadilan Allah itu sudah bertemu. Seperti yang hari Minggu kemarin waktu Rudi selesai khotbah juga saya ingatkan, saya tambahkan. Kasih dan keadilan Allah itu bertemu di dalam pengorbanan Yesus. Itu adalah kasih karunia Allah yang memulihkan, menebus, menyelamatkan kita. Tapi bukan berarti itu membuat kita bebas lagi berbuat dosa. Jadi jangan tertipu oleh iblis dengan pengajaran-pengajaran. Oh iyalah, kan kita sudah diampuni sekali untuk selamanya. Karena Paulus juga pernah ngomong kepada jemaat di Roma, apakah kasih karunia itu membuat kita akhirnya bisa bebas melakukan dosa? Enggak. Justru harusnya kasih karunia itu membuat kita mampu melakukan kebenaran. Tapi walau kemudian ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang pada kasih karunia, kita menerima pengampunan untuk lagi melakukan kebenaran, bukan untuk lagi melakukan dosa. Nah, hal yang kedua yang seperti Pak Boyong tadi katakan, ya hari ini kita hidup di dalam kasih karunia, tidak ada lagi penghukuman yang seperti yang saya katakan di perjanjian lama, benar-benar binasa atau Tuhan benar-benar buang, tapi hukuman dalam tanda kutip ya, konsekuensi dari perbuatannya, bukan dosanya. Kalau dosanya Tuhan pasti ampuni, tapi fisiknya, akibat dari perbuatan tindakan kita. Kalau di perjanjian lama kan benar-benar musnah, binasa, dibuang. Pribadinya, orangnya, bangsanya. Nah, di dalam kasih karunia memang kita nggak akan pernah dibuang, kita nggak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Tapi konsekuensi tindakannya, nah itu juga yang jangan
Jangan kita lupakan Bapak Ibu. Kalau dosanya berkali-kali kita jatuh pun, Tuhan pasti akan ampuni karena kasih karunia, karena kasih dan keadilan Allah itu sudah bertemu dalam kasih karunia-Nya. Artinya kita ini nggak akan binasa sampai selama-lamanya. Roh kita, manusia kita. Nah, tapi akibat dari tindakan itu hukum alamnya, yaitu tetap harus kita tanggung. Kalau kita nipu, contoh, kita nggak akan dipercaya orang. Dosanya sih diampuni, kita nggak ditolak Tuhan. Kita tetap jadi anak Tuhan, kita tetap layak di hadapan Tuhan. Tapi nggak dipercaya orang, yaitu konsekuensi. Tadi waktu Pak Boyong cerita tentang kisahnya, istri saya langsung nyeletuk dari dapur. Iya, memang banyak sekali pria model kayak begitu. Dan saya tanya, Papa juga ada? Iyalah, samalah dulu. Banyak kali seperti itu. Nah, akhirnya mengalami kerugian-kerugian, hal-hal yang harusnya nggak terjadi. Ya karena tadi tuh nggak mau mendengarkan istri yang punya intuisi, udah diingetin jangan. Tapi oh nggak apa-apa. Nah, ya sudahlah, nabrak tembok. Makanya langsung tadi saya ngomong terima kasih ya Mama ya, udah jadi penolong yang baik sehingga mengalami. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ya memang kita hidup di zaman kasih karunia. Kita nggak akan pernah ditolak secara pribadi oleh Tuhan. Seperti di perjanjian lama, benar-benar dibuang atau mati, kontan, langsung mati. Atau dibuang, Tuhan nggak ingat-ingat lagi, nggak ada hubungan lagi, nggak ada urusan lagi, kata Tuhan. Iya, di perjanjian baru dikasih karunia nggak seperti itu. Tuhan nggak akan menolak kita, tidak akan ada penghukuman, artinya binasa. Tapi konsekuensi dari tindakan kita, itu tetap harus kita tanggung. Makanya ada ayat dalam Yakobus 5 ayat 16 itu melengkapi 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan jika kita mengaku dosa kita diampuni, masih diampuni. Nah, kalau di perjanjian lama kan langsung selesai, kalau nggak mati ya dibuang. Nah, tapi Yakobus 5 ayat 16 melengkapi. Artinya kita harus saling mengaku dan saling mendoakan supaya sembuh. Tuhan mau kita ini sembuh dari tabiat-tabiat dosa. Kenapa? Kalau kita terus jatuh bangun dalam dosa, iya kita nggak ditolak oleh Tuhan sekali lagi. Kita tetap diterima oleh Tuhan. Tapi akibat dari tindakan kita itu kan harus kita tanggung terus. Hubungan jadi rusak, terus kita nggak dipercaya orang, kita mengalami banyak kerugian, nah itu kan harus kita tanggung. Nah kan susah kalau hidup kita jatuh bangun dalam dosa dan terus harus menanggung akibatnya. Nah jadi pagi hari ini, seperti apa yang Pak Boyong katakan, ini jadi peringatan bagi setiap kita. Tapi sekali lagi poin pentingnya yang mau saya katakan adalah yuk terus hidup dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itu membuat kita mampu untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan tapi kalaupun sekali lagi saya ulangi, terus kita jatuh dalam dosa, jangan tertuduh, jangan terintimidasi. Wah Tuhan marah, Tuhan tolak aku. Enggak. Tuhan tetap ampuni, Tuhan tetap terima, tidak ada penghakiman. Tapi sekali lagi bukan juga untuk berbuat dosa, bukan. Tapi kasih karunia itu memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenaran, semakin hari semakin sempurna. Oke, terima kasih Pak Boyong. Itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi, apa yang terjadi dengan kerajaan Israel dan hari ini apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda. Doa kita bersama itu tidak terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, kita mengawali dengan roh, biarlah kita mengakhiri dengan roh. Sekalipun mungkin secara daging kita mengalami penderitaan. Tapi seperti Pak Iwan 2 minggu yang lalu katakan, aduh itu juga paling lama cuma 80 tahun. Udahlah bertahanlah untuk terus setia sama Tuhan. Karena dibandingkan dengan kekekalan itu nggak akan sebanding. Oke, terima kasih Pak Boyong. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada, apakah Hengki masih ada? Iya, Pak. Oke, silakan. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Buyung. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sudah memuji, menyembah, memuliakan Kau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu ya Bapa.
Dan biarlah setiap hari, setiap waktu, setiap detik kami diisi oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itulah yang memerdekakan hidup kami, ya Bapa. Dan firman-Mu lah yang menjadi patokan dalam hidup kami. Tuntun kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu, ya Bapa. Ajarin kami akan ketetapan-Mu, Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana, dan kami menghitung hari-hari-Mu dengan bijaksana, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati Pak Buyung ya Bapa. Kau tambah-tambahkan kapasitas hikmat-Mu untuk melayani maupun usahanya ya Bapa. Biar semakin hari semakin berkembang ke kanan maupun ke kiri. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berikan kesehatan terus Tuhan, Pak Buyung, istri, anak-anaknya ya Bapa. Berkati segala doa-doa mimpi-mimpinya ya Bapa. Berkati terus Tuhan segala yang memuliakan Kau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk kami semua ya Bapa. Biarlah kami selalu ada di hati-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia, kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin bersatu ya Bapa. Pemilu yang akan diadakan 14 Februari ya Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan, memimpin, menguasai negara Indonesia ini ya Bapa. Menguasai semua aspek hidup ya Bapa. Dari anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini sehingga semakin terbentuklah negara yang berkeadilan, makmur, sejahtera ya Bapa. Berkati pemimpin kami sekarang ya Bapak, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara, TNI, Polri, Bapak. Biarlah bersatu terus ya Bapak, dan untuk memajukan Indonesia ini Bapak. Pemimpin yang akan datang Tuhan kami percaya itu semua dari Tuhan, dan kami percaya apapun yang terpilih kami akan dukung ya Bapak, karena semua itu Engkau yang memilih ya Bapak, dan kehendak-Mu yang jadi atas Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk daerah Jambi, tempat kami tinggal ya Bapak, dimanapun, di Bunga apapun dimanapun ya Bapak. Kami percaya kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami. Dan kami percaya juga apapun yang terjadi, kami percaya itu kehendak-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Setiap hari menjadi hari yang terbaik bagi kami Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, Tuhan. Mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Untuk tidak melakukan apa yang jahat di mata-Mu, ya Tuhan. Biarlah setiap kami pagi ini yang telah mendengarkan firman-Mu, mengawali dengan roh, dan kami mampu mengakhirinya dengan roh juga, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar pagi kami memulai aktivitas kami, mulai kegiatan kami, Engkau menyertai Tuhan dari pagi hingga malam. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Mampukan kami terus boleh menjaga hati dan pikiran kami. Sehingga setiap kami melakukan tertuju kepada Engkau Tuhan. Kamu melakukannya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Bapak. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu menyertai hidup kami mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
Yum. Ya, Pak.